Mari saudara kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kesempatan yang indah Kau berikan. Setiap Kamis malam kami dibukakan kembali dengan materi-materi kebenaran melalui Bapak Gracia Pelo. Kiranya hikmat yang dari surgawi turun ke atas beliau dan menaungi dia, serta dia boleh membahasakan dengan tepat dan sederhana, sehingga kami boleh memahami arti kebenaran di dalam ya Tuhan. Berkati setiap kami, pimpin dan sertai, sehingga kami boleh mendapat berkat melalui pelajaran pada malam hari ini. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami berdoa memohon demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, sebelum saya serahkan ke Pak Gracia sebentar, nanti teman-teman yang mau bertanya, kita akan hanya menerima pertanyaan yang pakai raise hand. Dan kemudian nanti akan kita sudahkan jam 9 ya Pak Gracia ya, tepat jam 9 ya? Iya, jam 9 aja. Siap, oke. Tanpa panjang lebar, saya serahkan lagi ke Pak Gracia, silakan Pak. Oke, sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke, selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi untuk seri seminar Tritunggal ke-8. Nggak disangka-sangka untuk membahas Tritunggal aja udah masuk bulan ke-8. Dan tadi saya ini masih dalam kebingungan apakah materi malam ini bisa saya selesaikan satu sesi malam ini atau harus dibagi untuk menjadi 2 minggu ke depan. Saya kurang tahu, nanti kita lihat sambil jalan apakah kita bisa menyelesaikan hanya di dalam satu hari ini atau harus dibagi. Nah, kita akan mulai dari bidat-bidat modern bahwa seminar ini nggak ada membayar. Silakan mau ikut. STT yang mewajibkan menonton, menjadikan ini mata kuliah wajib, saya akan berikan sertifikat free kepada kalian yang mengikuti tanpa harus mengeluarkan uang. Yang mau donasi silakan, yang tidak berhak menerima pengajaran yang sama. Jadi ada yang mengatakan seminar saya harus berbayar, saya bilang enggak. Yang punya silakan, yang enggak punya berhak mengikuti materi seminar yang saya adakan. Mengenai ada beberapa masukan, kenapa saya baru ngomong di minggu kemarin bahwa saya boleh, siapa saja boleh meng-re-upload film-film saya. Saya jelaskan bahwa rekaman-rekaman saya, postingan-postingan saya itu sudah diambil banyak orang sejak edisi yang pertama. Bahkan ada satu channel yang mengambil mere-upload postingan saya cek di channel dia udah 1 jutaan orang nonton, di tempat saya cuma 30.000. Bagi saya it's okay, karena tugas saya adalah mengajar, menyampaikan pengajaran. Siapapun boleh mere-upload dan menyebarkan untuk kepentingan pelayanan, dan saya tidak pernah melakukan strike copyright. Sejak GP pertama kan saya bisa lihat laporan di YouTube. Channel siapa yang ngambil film-film saya kan ada laporannya, dan sejak GP pertama sampai sekarang saya tidak pernah melakukan strike kepada siapapun. Jadi silakan di-relay, di-upload di channel kalian masing-masing. Semakin banyak merilai, semakin puji Tuhan, saya bersyukur. Nah, saya ini kadang-kadang juga merasa senang beberapa STT itu mau merespon, tetapi ada beberapa STT yang masih menganggap remeh bahwa apologetika itu penting di dalam kekristenan. Jadi kadang-kadang saya ini mulai berpikir, apa perlu saya membentuk yayasan sosial, membangun sebuah STT sendiri. Karena banyak orang yang saya temui di STT, di beberapa STT, tidak semua STT, mereka pokoknya aku udah doktrinku seperti ini dan tidak mau dirubah. Kalau STT yang mau mengikuti perkembangan zaman sih bagus, kayaknya Pak Deki Gadas dan yang lain-lain. Tapi yang tidak mau berubah dan masih hidup di dalam pelajaran kurikulum tahun 1990
1950-an sampai dipakai hari ini juga masih banyak. Ini saya masih merenungkan apakah saya perlu membuat sekolah sendiri bersama dengan kawan-kawan saya dan guru-guru saya yang jauh lebih pandai dari saya. Saya ini masih dalam kategori murid. Saya punya guru. Yang saya akui guru-guru saya itu jauh lebih pandai dari saya. Anda bisa bayangkan kan yang saya maksud? Saya review untuk minggu kemarin ya. Ini 3 nabi-nabi palsu, pendirinya Saksi Yehova, 3 orang yang tidak terpelajar, yang tidak memahami teologi, yang berkali-kali melakukan nubuat, memastikan kiamat datang tanggal berapa, namun nubuatannya terbukti tidak terjadi. Charles Russell, Franklin Rutherford, Nathan Knorr yang paling bawah. Charles Russell berkali-kali memastikan tanggal kiamat, tahun kiamat, 1914, 1915, dan 1918, dan semuanya itu tidak terbukti. Karena dia memastikan tanggal kedatangan Yesus dan tidak terbukti, otomatis dengan ini kita tahu bahwa pendiri-pendiri Saksi Yehova adalah orang-orang yang suka bernubuat palsu. Mereka bukan dari Tuhan, mereka orang-orang yang di luar kebenaran. Pengikutnya, penggantinya yang kedua yang sebelah kanan ini, Franklin Rutherford menubuatkan tahun 1925 Abraham, Ishak, Yakub bangkit dari kubur. Tidak terbukti. Bahkan Franklin Rutherford karena malu melihat pemimpin yang sebelumnya 3 kali bernubuat tentang kiamat dan tidak terjadi, dia merubah makna. Yang dimaksud itu bukan tahun 1914 kiamat, tapi tahun 1914 baru permulaan kerajaan Yehova itu dimulai. Jadi sebelum 1914, sejak Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di zaman para rasul, zaman para bapak gereja, Yesus belum menjadi raja di kerajaan Yehova. Ini kan suatu cara menjawab karena mereka malu yang asal-asalan. Jadi sejak Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai 1914 ini, siapa yang memerintah? Kalau memang selama ini dikatakan tidak ada, Yesus tidak menjadi raja di kerajaan Yehova. Setelah dia melakukan nubuat palsu, Nathan Knorr bernubuat sama, nubuat palsu di tahun kelahiran saya 1975, datangnya kiamat, namun tidak terbukti. Nah, 3 orang yang tidak berpendidikan, yang kurang belajar, tidak mengerti teologi, hanya jual klaim dari Roh Kudus, pencerahan dari Roh Kudus. Buktinya semua nubuatannya gagal. Orang-orang Saksi Yehova kayak dibutakan dengan fakta sejarah seperti ini. Kenapa? Karena mereka melakukan cuci otak. Segala kepalsuan, bukti empiris bahwa 3 pemimpin berturut-turut nabi palsu gagal bernubuat, nubuatannya tidak terjadi, karena mereka giat mengajarkan tentang doktrin Saksi Yehova, mengelak, mengajarkan terus. Akhirnya yang bohong ini dianggap benar. Oleh karena itu, kalau kita ingin melawan ajaran sesat, kita harus jauh lebih militan, lebih dari mereka. Saksi Yehova yang berkali-kali nubuat palsu, nubuat kiamat berkali-kali tidak terjadi, bisa eksis sampai hari ini dan banyak pengikutnya. Kalau kita tahu kita lebih benar, lebih tahu kesalahan-kesalahan mereka, hanya karena kita malas mengajarkan yang benar, maka kebohongan-kebohongan ini yang akan menguasai opini di publik. Jadi kemarin sudah dibahas bahwa ajaran mereka yang terutama adalah firman Allah adalah ciptaan. Saksi Yehova menampilkan ajaran Mu'tazilah Islam. Saksi Yehova menampilkan kembali ajaran Arius. Dia casingnya modern, tapi doktrinnya bidat-bidat kuno. Jadi kalau ada orang Muslim membangga-banggakan, berusaha membenturkan kekristenan dengan Saksi Yehova, tunggu dulu.
saksi Yehova yang kalian orang-orang Muslim anggap sebagai Kristen yang tauhid, kalian mau benturkan dengan kelompok Tritunggal, tunggu dulu. Malah saksi Yehova yang mengajarkan Allah pernah tidak punya firman. Allah baru punya firman setelah firman Allah diciptakan Allah. Bukankah ini adalah ajaran sesat mutazilah di dalam teologi Islam? Termasuk Joshua Tewu yang dengan penuh percaya diri di dalam seminar yang kemarin saya setelkan filmnya, dia memiliki penafsiran yang kacau balau. Dia memahami bahwa makna kata Yesus itu yang awal dan yang akhir, artinya Yesus berawal dan Yesus berakhir. Ini kan mengerikan. Seorang pendeta, doktor teologi, memiliki pandangan yang seperti itu. Di dalam surah Al-Hadid, di dalam Quran juga memiliki frase yang hampir sama dengan kalimat di dalam Alkitab. Tuhan dibilang, wa awalun wa akhirun. Dia yang awal dan yang akhir. Tapi tidak pernah satupun orang Muslim, baik mulai dari ulama sampai umat umara, yang mengartikan bahwa Allah itu diawali oleh waktu dan dia diakhiri oleh waktu. Allah pernah tidak ada, baru diadakan, dan eksistensinya akan musnah, hilang, sirna di suatu saat kemudian. Tidak pernah dia mengartikan seperti itu. Jadi ajarannya Joshua Tewu, Yesus itu yang awal dan yang akhir, artinya dia berawal, diawali oleh waktu, dan dia diakhiri. Ini sesuatu yang sangat-sangat keliru. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan tafsir Alkitab yang ada di dalam dunia saksi Yehova, dunia teologi saksi Yehova. Kemarin sudah dibahas mengenai Wahyu 3:14, Kolose 1:15, dan Amsal 8:22. Ini hanya sekedar review ya. Termasuk ajaran mereka mengatakan Yesus adalah malaikat. Paulus mengatakan di surat Ibrani, dia jauh lebih tinggi dari segala malaikat. Jadi siapapun yang dapat disebut malaikat, entah namanya siapa, apakah 7 penghulu malaikat di dalam kitab Wahyu, apakah dia Mikael, Rafael, atau siapa, Gabriel, atau siapa namanya, Cherubim, atau malaikat-malaikat siapapun yang masih kategorinya malaikat, Yesus lebih tinggi dari malaikat. Artinya, Paulus sudah menegaskan, Yesus bukan makhluk yang sama dengan malaikat. Jadi dengan ini doktrin saksi Yehova yang mengatakan Yesus adalah malaikat Mikael, itu sangat-sangat bertentangan dengan kata firman Tuhan. Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tidak pernah malaikat melayani malaikat. Malaikat hanya pesuruh dan pelayan Allah. Di dalam Alkitab kemarin kita sudah baca, Yesus di dalam beberapa ayat dilayani oleh malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu tahu, sekalipun wujud inkarnasimu manusia, siapa kamu sesungguhnya, para malaikat tahu. Oleh karena itu, para malaikat beberapa kali datang dan melayani Yesus. Artinya dia adalah Allah atas segala makhluk. Jadi, pahamnya saksi Yehova bahwa firman Allah adalah sebuah Allah yang lebih rendah derajatnya dari Allah yang pertama, ini sudah menunjukkan ada beberapa Allah. Allah adalah Allah yang tertinggi, firman Allah adalah suatu Allah, maka sudah ada dua Allah, bukan monoteisme. Kenapa saya menekankan pentingnya ortodoksi? Karena dari ortodoksi, dari pengakuan iman yang benar, ini yang menjadi garis pemisah. Ini filter yang menentukan ini Kristen atau bukan Kristen. Hal-hal sekunder, misalnya ada diskusi masalah liturgi yang benar seperti apa, bagaimana cara berdoa, bagaimana cara baptisan. Ini masih dikategorikan sekunder, dibicarakan kawan-kawan. Tetapi kalau sudah menyangkut doktrin utama, pengakuan iman yang benar tentang
siapa Allah dan siapa Yesus, ini sangat-sangat urgent di dalam dunia kekristenan. Supaya kita tahu dia dan saya sama-sama Kristen, atau dia dan saya sama-sama bukan Kristen, atau saya Kristen dan dia bukan Kristen. Untuk masalah doktrin primer gereja, doktrin primer kekristenan tidak bisa ditawar-tawar. Kalau hal-hal yang bersifat sekunder bisa ditoleransi. Tapi di dalam kelompok ortodok, kita mengenal bahwa di dalam ortodoksi, dalam kebenaran ortos itu lurus, kita tidak hanya mengacu kepada orto jalan yang lurus. Ortodoksi itu yang pertama. Kita harus mengenal ajaran yang benar. Karena begitu ajaran kita tidak benar, semua rangkaian berikutnya pasti menuju ketidakbenaran. Tidak pernah ada kesesatan memimpin kepada kebenaran. Oleh karena itu yang pertama ditekankan ortodoksi. Tapi kita tidak boleh berhenti pada ortodoksi saja. Kita percaya, mengerti, mengenal ajaran yang benar. Tapi kita berhenti di sini, nggak bisa. Kita harus masuk ke ibadah yang benar, ortolatria. Apa gunanya saya paham ayat, saya hafal ayat, saya bisa menjelaskan ayat dan ajaran-ajaran yang benar, tapi saya sama sekali tidak pernah beribadah. Saya tidak pernah menunjukkan orang yang benar-benar hidup di dalam kehidupan ibadah yang benar. Akhirnya ilmu dan kebenaran yang saya pahami itu menjadi sia-sia. Jadi dari ortodoksi yang benar, kita harus dipimpin masuk kepada langkah kedua, kita harus melakukan ibadah yang benar. Kalau kita sudah melakukan dua hal ini, kita tahu memegang teguh ajaran yang benar, dan kita melakukan ibadah yang benar, itu pun belum cukup. Kita harus masuk ke ortopraksia, perilaku yang benar. Tidak mungkin saya suka ke gereja, saya rajin ibadah dan puasa, saya memegang doktrin yang benar, tapi saya masih mempunyai dosa-dosa. Hidup dalam dosa dan terus-menerus di dalam dosa-dosa seperti itu. Saya berzina, saya suka judi, saya terus mabuk-mabukan, saya korupsi terus-terusan. Di bidang itu saya terus-terusan melakukan dosa yang sama berulang-ulang. Tidak bisa. Dan kita tidak bisa milih salah satu. Saya hanya mau menekankan ortopraksi. Yang penting saya hidupnya benar dan suci. Masalah doktrin urusan belakangan. Masalah ibadah kapan-kapan. Alkitab mengatakan, upaya manusia untuk hidup saleh dan kudus, standar manusia, kesalehan dalam standar manusia yang tertinggi, itu kalau dilihat Tuhan, kualitasnya seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Sesaleh-salehnya kita bisa berusaha, semua kekudusan dan kesalehan manusiawi yang bisa kita kerjakan, itu najis dan kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi, jangan pernah merasa sombong dan menekankan hanya yang penting hidup yang benar saja, tidak bisa. Jadi, masalah kebenaran ini, tiga orto ini harus menjadi satu. Dan ini hanya bisa dikerjakan kalau kita hidup di dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa hidup di dalam ortodoksi, ortolatria, dan ortopraksia. Kita tidak bisa milih salah satu. Saya hanya hidupnya benar, tapi saya menyembah batu. Saya ibadah yang benar, tapi saya menyembah pohon. Saya ajarannya benar, tapi saya tidak pernah beribadah dan saya selalu berbuat dosa. Tidak bisa. Tidak bisa salah satu, harus semuanya. Mengenai hal ini, pentingnya doktrin primer dan pentingnya kita memahami mana yang sekunder sudah ditulis dalam Paulus di dalam Titus.
Di dalam Titus 3 ayat 9 dikatakan, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia. Perbedaan tafsir hal-hal yang remeh-temeh diperdebatkan menjadi berantem itu remeh-temeh, itu sia-sia belaka. Ingat ya, jangan kita berhenti di ayat 9. Paulus masih ngomong di ayat 9 bahwa hal-hal yang bersifat sekunder jangan dijadikan alat untuk berantem isi antara tubuh Kristus. Ini tidak perlu. Tapi Paulus masih meneruskan di ayat ke-10. Tetapi seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Kalau dia sudah melakukan penyimpangan ajaran dan dikategorikan bidat, wajib dinasihati, diberitahu, diingatkan, diajak berbalik. Setelah 1-2 kali dinasihati dia tetap ngotot di dalam kebidatan, kesesatannya, dijauhi. Engkau tahu, ayat 11, bahwa orang-orang semacam itu benar-benar sesat dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Jadi Paulus membedakan mana pertikaian masalah hal-hal yang sekunder dibedakan dengan hal yang primer. Sekunder bisa dibicarakan kapan-kapan lah, karena ini tidak menyangkut keselamatan kita. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam pengajaran Allah yang lain, Yesus yang lain, juru selamat yang lain, ini bersangkutan dengan keselamatan. Ini tidak bisa dibiarkan. Nih, di ayat yang lain Paulus menegaskan di dalam Galatia 1:6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Ngakunya Injil, ini dari Yesus, ini dari Roh Kudus, tapi Injilmu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Banyak orang datang ngakunya paling tahu Injil, paling ngerti pengertian Alkitab, tapi isinya kacau balau dan memutarbalikkan kebenaran Injil yang sesungguhnya. Ya. Ayat 8 bilang apa? Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kalau ada orang mau mengajarkan ajaran-ajaran Injil, ajaran-ajaran Alkitab di luar ajaran para rasul, sekalipun itu manusia atau bahkan dia malaikat, terkutuklah dia, kata Rasul Paulus. Jadi memungkinkan ada manusia-manusia atau roh-roh halus yang datang dalam bentuk malaikat, mengajarkan Injil-Injil yang lain di luar Injil yang diajarkan pengajaran Alkitab dari para rasul. Dan Paulus tegas. Kalau ada orang ataupun malaikat yang mengajarkan Injil yang berbeda dari yang kami ajarkan, terkutuklah dia. Apa yang ditegaskan di ayat 8, diulang lagi katanya kedua kali di ayat ke-9. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima dari para rasul, dari dirinya, dari Paulus, terkutuklah dia. Pengulangan suatu statement 2 kali berturut-turut di dalam Yudaisme ini menekankan ini sesuatu hal yang sungguh-sungguh. Paulus ngomong sungguh-sungguh itu dilawan, itu terkutuk, itu harus ditentang. Pak Enos bisa nggak dimatikan suara ting-tingnya ini biar enggak terlalu mengganggu? Selain Paulus, Petrus juga belum memberikan peringatan. Ingat di dalam Alkitab, itu harus dari settingan dari dari laptopnya Pak Gracia, Pak. Oh gitu ya. Di bagian mananya, Pak?
itu di bagian ini, di bagian setting yang di notifikasinya Pak, ini masih aktif yang kalau ada orang masuk dia langsung infokan. Jika tadi Paulus memberi kalimat yang agak keras, apakah hanya Paulus yang bersikap keras terhadap pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan Allah yang lain, Yesus yang lain? Tidak. Petrus juga memberikan peringatan, bahkan kata-kata Petrus jauh lebih pedas. Di dalam suratnya 2 Petrus 2:17, Petrus berkata, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Nih. 2 Petrus 2 ayat 22, ini nomor cantik 2222. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Petrus menyamakan orang-orang guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat, yang sengaja menyebarkan ajaran sesat dengan anjing dan babi. Disamakan dengan binatang. Saya kalau membayangkan kalimat ini dari perspektif Yudaisme, ini mengerikan. Karena anjing dan babi ini hewan-hewan yang najis dalam Yudaisme. Dan Petrus menggunakan 2 binatang najis di dalam Yudaisme untuk menyamakan perilaku orang-orang yang dengan sengaja mengajarkan kesesatan. Beda kan? Cara Yesus dan rasul-rasul menyikapi orang yang berdosa, mereka cenderung ramah dan baik dan mengajak mereka untuk bertobat. Tetapi terhadap bidat, guru-guru palsu yang sengaja mengajarkan ajaran kesesatan, tidak pernah ada kata yang lembut, baik dari Yesus dan semua para rasul, menghadapi ajaran yang sesat. Ini, keras semua. Oleh karena itu kita perlu pengetahuan yang benar. Untuk mengenai Alkitab, semua bisa baca Alkitab. Saya bisa baca Alkitab, Mormon bisa baca Alkitab, orang hidup bisa baca Alkitab, Saksi Yehova bisa baca Alkitab, hafal banyak ayat, Yohanes, Yosua Tewu yang mengajarkan Yesus adalah ciptaan, Yesus pernah tidak ada, baru ada setelah diadakan, bisa baca Alkitab semua. Dan mereka biasanya siapapun mengklaim bahwa pihak mereka, masing-masing sekte-sekte bidat ini klaim bahwa ajaran pengertian semacam ini dari Roh Kudus. Nah, kalau klaim asal dari Roh Kudus, ya siapa yang nggak bisa? Siapapun bisa dengan mudah mengklaim ajaran ngawur-ngawurnya ini dari Roh Kudus. Ingat ya, di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan, aku akan mengirimkan Roh Kudus. Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang aku ajarkan. Jadi, fungsi Roh Kudus salah satunya mengingatkan apa yang sudah diajarkan Yesus. Jadi harus belajar dulu sama Yesus. Yesus sudah tidak ada, kita harus belajar sama Rasul. Nah, kalau otak kita tidak pernah diajar, tidak pernah tahu ajaran yang benar, tidak belajar dari Yesus, Yesus sudah tidak ada, Rasul. Kita tidak belajar dari para Rasul, Rasul tidak ada, kita lihat tulisan bapak-bapak gereja. Kita tidak belajar pengajaran-pengajaran iman yang benar, maka yang mau diingatkan Roh Kudus itu apa? Kita tidak tahu bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Kita tidak tahu bahasa asli Alkitab. Kita menafsirkan sembarang secara keliru, semaunya sendiri, berdasarkan terjemahan yang kita pahami. Kita nggak melihat ke bahasa-bahasa asli. Hati-hati, karena bisa jadi di dalam terjemahan ada gap, ada transmisi yang tidak presisi. Oleh karena itu di sekolah teologi, semua harus belajar bahasa asli, supaya dalam menafsirkan suatu ayat, kita jangan sampai keliru dari yang dimaksud di dalam bahasa aslinya.
Jadi belajar itu penting, belajar yang benar. Kalau hanya mengklaim ini dari Roh Kudus, siapapun ya bisa melakukan hal yang seperti itu. Mudah sekali kita mengklaim ini dari Roh Kudus. Yang lain tidak ada Roh Kudus. Mudah sekali kalau ngomong begitu. Jadi salah satu tugas Roh Kudus seperti yang dibilang Yesus di dalam Yohanes pasal 14 kalau nggak salah, 14-26, dia mengingatkan apa yang sudah dipelajari, yang sudah diajarkan Yesus. Jadi harus belajar dulu. Orang bodoh, orang yang tidak tahu bahasa-bahasa asli Alkitab, yang tidak pernah belajar teologi, tidak tahu sejarah gereja, tidak tahu tulisan-tulisan Bapak gereja, tidak tahu budaya Yudaisme kuno, tidak tahu budaya tentang jemaat mula-mula, jangan sekali-kali ngajar teologi. Orang yang tidak tahu bahasa-bahasa asli Alkitab, yang tidak pernah mempelajari sejarah gereja, yang tidak pernah mencermati tulisan gereja mula-mula, jemaat mula-mula, yang banyak kekurangan informasi, jangan sekali-kali mengajar teologi. Kita belajar banyak bukan untuk sombong-sombongan. Ini kan yang saya tekankan minggu lalu. Saya belajar banyak untuk tahu yang benar. Saya belajar yang banyak dalam tuntunan Roh Kudus, supaya saya tidak keliru. Dan apa yang saya ajarkan ke yang lain, ajarannya benar. Bukan untuk sombong-sombongan. Yang bodoh, yang goblok, yang otaknya tidak punya nalar, tolong jangan ngajar. Tanpa pengetahuan yang benar, tidak mungkin ada ajaran benar yang kalian sebarkan. Kalau mereka klaim ini Roh Kudus, saya rasa itu bukan Roh Kudus, itu roh kuntil itu. Kuntilanak, gendruwo, gombel, begu, hantu kunyang, suanggi, entahlah nama-nama setan yang ada di Nusantara ini ada berapa banyak. Yang semuanya pura-pura ngomong ini Roh Kudus, padahal itu setan semua itu. Demit, dayang, ilu-ilu, banaspati, teklek-eklek. Jadi seringkali orang-orang itu ketempelan setan yang ngaku-ngaku dari Roh Kudus, itu banyak. Karena orang-orang yang ketempelan setan itu rata-rata orang yang tidak berpendidikan. Sehingga pengertiannya yang keliru, dianggap ini pencerahan Roh Kudus, padahal itu bukan Roh Kudus. Ini contoh di dalam grup, suatu grup di dalam grup saya, kapan hari, ada orang bernama Fael Sinaga. Saya nggak tahu dia saksi Yehova atau dia kelompok Wanes, saya tidak tahu. Dia kepingin menafsirkan dan mengajari kita semua di dalam grup bahwa pengajaran Alkitab yang benar itu seluruh pemikirannya. Saya tidak mau masuk ke adu tafsir Alkitab, saya tanya pemahamannya dia, logikanya dia dulu. Saya tanya kepada Fael Sinaga di grup, menurut Fael apakah firman dengan wujud badan tubuhmu itu sama atau berbeda? Dia menjawab, berbeda. Antara firman dengan wujud saya itu berbeda. Alasannya, karena dia belum bisa menepati perkataan-perkataan yang dia ucapkan. Dari jawaban pertamanya aja saya sudah melihat ada falasi. Kalau Fael mengatakan firman berbeda dengan tubuh, cukup dengan kalimat ini, firman memang berbeda dengan wujud saya. Tubuh saya bukan firman saya. Berbeda. Selesai. Tapi dia menggunakan kalimat berikutnya, karena firman itu berbeda dengan tubuh saya, dengan wujud saya, dengan raga saya, karena saya belum bisa menepati perkataan. Ini menjadi lucu kalimat ini. Saya tanya balik, andai kata kamu orang yang terjujur di dunia, kamu jauh lebih jujur dari Yudhistira di dalam wayang. Di dalam wayang, di dalam Mahabharata, orang yang paling jujur di dalam dunia wayang itu Yudhistira, yang sama sekali tidak pernah berbohong. Pada waktu Bharata Yuda, perang antara Pandawa sama Kurawa, dia hanya melakukan satu kesalahan. Di saat itu pendeta Dorna masih hidup, Resi Dorna, gurunya mereka ini masih hidup, dan berpihak di pihak Kurawa. Kelompok Pandawa kesulitan menghadapi Dorna karena nggak ada yang bisa mengalahkan. Berhari-hari Arjuna perang melawan Dorna, tidak bisa mengalahkan gurunya. Akhirnya Sri Kresna dari pihak Pandawa mengatur siasat. Tolong bunuh gajah yang bernama Aswatama.
Begitu gajahnya itu dibunuh yang bernama Aswatama, tolong Bima berteriak keras-keras di medan perang nanti, Aswatama mati. Karena di dalam medan perang ini orang kan berteriak, pedang bertemu pedang, tombak bertemu tombak, orang yang satu histeris ingin menikam yang lain, satu berteriak, yang lain berteriak. Suara Aswatama meninggal, itu pasti akan terdengar Aswatama meninggal. Nah, Aswatama itu anaknya Resi Dorna. Tapi Sri Krishna sudah tahu, kalau sampai gajah ini dibunuh, hatinya Dorna itu sudah tidak semangat lagi untuk hidup. Orang yang terakhir yang ditanya tentang kebenaran kisah kematian Aswatama ini pasti Yudhistira. Dan Sri Krishna memaksa Yudhistira, tolong kamu mengelabui. Satu kali ini aja. Kalau sampai Dorna datang ketemu kamu dan menanyakan apakah benar anaknya Aswatama yang meninggal, katakan iya. Yudhistira gelisah banget. Dari lahir sampai detik ini belum pernah dia berbohong dan menipu siapapun. Singkat cerita, besok terjadi perang. Bima langsung masuk ke barisan belakang di mana ada gajah Aswatama hidup. Langsung dengan gada rujak polo, nama gadanya itu rujak polo. Diangkat, dihantamkan ke kepala gajah yang bernama Aswatama, gajahnya mati. Kemudian Bima berteriak di medan laga di padang Kurusetra. Aswatama mati. Kedengaran suaranya Bima. Itu yang mati siapa? Kalau nggak salah Aswatama, Bu. Aswatama. Dorna bingung. Masa anakku meninggal? Dia cuma punya satu anak yang paling disayang dan itu meninggal. Kalau dia meninggal, ngapain aku hidup? Resi Dorna datang nyari Yudhistira. Yudhistira, katakan kepada saya, apakah benar anakku Aswatama meninggal? Detik itu terjadi kecamuk di dalam hatinya Yudhistira, dia menunduk, dia mengatakan, iya, tapi itu gajah. Kata tapi itu gajah dia ngomong, tapi lirih pelan. Begitu dia mengelabui, membohongi Dorna, sejak saat itu kakinya nginjak tanah. Karena sebelum dia mengelabui Dorna di medan perang Baratayuda, dia kakinya tidak pernah menginjak tanah karena orang ini tidak pernah berbohong, sangat-sangat suci. Saya ngomong sama Fail Sinaga, andai kata kamu lebih suci, lebih hebat, tidak pernah berbohong, lebih tinggi dari Yudhistira, kamu nggak akan bisa merubah firman itu menjadi sama dengan wujud. Kamu penipu atau kamu orang yang terjujur di dunia, firman tetap berbeda dengan tubuhmu, dengan ragamu, dengan wujudmu. Jadi alasanmu ini alasan yang tidak ada sangkut pautnya. Nah, kalau contoh kalimat seperti ini kan sama dengan saya mengatakan begini. Firman itu berbeda dengan wujud karena rumah saya itu masih rumah kontrakan. Lagi hubungannya ya apa toh? Kalau rumah saya sudah tidak kontrakan, mungkin firman saya tidak berbeda. Lagi yo pikiran macam apa nih, menggelikan sekali. Dari diskusi pertama saya mengajukan, ya sudah ditinggalkanlah kalimat ini. Saya masuk ke logika pertanyaan kedua. File, jika kamu sudah menyatakan bahwa firman itu benar bisa dibedakan dengan badan dan wujudmu. Aku mau tanya, apakah firmanmu itu satu di dalam badanmu atau memang dia terpisah dari wujud? Ngomongnya ngelantur, ngomongnya kemana-mana ngelantur yang gak ada hubungannya. Ngomongnya ngelantur, tak tanya, wih salah jawaban, gak usah kamu ngomong ke hal yang gak ada sangkut pautnya. Firman itu terpisah atau satu dengan wujudmu? Singkat kita dia bilang firman itu terpisah. Nah, ya, kita tahu Fail Sinaga bisa berusaha menjelaskan ayat Alkitab dengan penafsirannya. Tapi kalian coba lihat, nalar logika yang ada di otaknya seperti apa. Jadi kalau hanya membaca Alkitab, hanya mengerti hafal Alkitab belum cukup untuk bisa mengajar dan menjelaskan ajaran yang benar. Ini logikanya Fail Sinaga ini repot. Ini akan saya akan paparkan lebih lengkap di minggu yang akan depan.
screenshot dari diskusi saya sama File, saya akan tampilkan. Ini, sampai saya ngomong, jadi saya ngomong sama kamu ini, saya ngomong sama File yang benar-benar tidak, yang firman dan akalnya terpisah dari badannya, gitu kah? Dia jawabnya, wah, muter-muter nggak karu-karuan. Lanjut. Jadi saudara-saudara, hati-hati dengan rumusan yang keliru. Hati-hati. Di dalam kitab Kolose, Paulus dalam hikmat dan tuntunan Roh Kudus sudah ngomong tentang hati-hati dengan rumusan yang keliru. Kita baca ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi kalau tidak punya hikmat, tidak punya pengetahuan yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan, ini berbahaya. Ini masih ayat 9 loh. Yang diupayakan Paulus kepada jemaat supaya mereka mendapatkan hikmat pengetahuan yang benar. Supaya dari hikmat dan pengertian yang benar mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kalau kita mengetahui dengan hikmat yang benar, pengertian yang benar dan mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, baru masuk ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi yang tidak pandai, yang bodoh, yang gak ngerti apa-apa, jangan coba-coba mengajarkan teologi dan menyebarkan ajaran yang sesat di dalam benaknya. Hati-hati. Harus punya kerendahan hati untuk belajar dulu. Kalau tidak punya hikmat dan pengertian yang benar, tentu apa? Kita punya pengertian yang keliru. Kita tidak layak. Kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak akan pernah berbuah dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Ingat ya. Jadi kalau kita pengetahuannya keliru, ya kebalikannya dari ayat 10. Kalau kita bodoh, kita keliru, kita tidak punya pengertian yang benar, pasti konsekuensinya ya kebalikannya ayat 10. Hidup kita tidak layak di hadapan Tuhan, kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan di dalam segala hal, dan kita mustahil memberi buah dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang ada hanyalah kamuflase lahiriah. Kita hanya hidup dengan memakai topeng-topeng diplomasi lahiriah. Tapi Tuhan yang melihat hati tahu, kamu benar-benar sesat. Jadi kalau kita tidak punya hikmat dan pengertian yang benar akan Tuhan, pengetahuan yang benar akan Tuhan, kebalikan dari ayat 10, kita tidak layak. Kita tidak berkenan, tidak berbuah. Yesus bilang, orang yang mengajarkan ajaran sesat, dengan sengaja dia mengajarkan ajaran-ajaran sesat, dengan sengaja mengajarkan ajaran-ajaran bidat, lebih baik batu kilangan dikalungkan lehernya dan tenggelamkan, matikan di dalam laut. Keras. Yesus tidak pernah mentoleransi ajaran sesat. Reaksi Yesus antara dia berhadapan dengan orang berdosa dengan orang-orang bidat itu berbeda. Jadi rumusan yang keliru, rumusan yang salah, ajaran sesat itu akan mengarah kepada gambaran Allah yang gadungan, bukan Allah yang benar. Dia akan menggambarkan, mengajarkan Yesus gadungan, Yesus abal-abal, Yesus yang katanya malaikat Mikail, padahal kita mengatakan Yesus jauh lebih tinggi dari malaikat. Malaikat datang melayani Yesus. Lah kok bisa Alkitab ditutup ayatnya ini, diajarkan Yesus adalah malaikat Mikail.
Yesus yang diajarkan oleh Yosua Tewu, yang diajarkan oleh Unitarian dan Saksi Yehova, Yesus di dalam ajaran mereka adalah malaikat Mikail, itu Yesus gadungan. Yesus gadungan, Yesus hoax, Yesus freak, tidak akan pernah bisa menebus dosa-dosa kita dan memimpin kita ke dalam kerajaan surga. Itu bukan Allah dan bukan Yesus yang benar dalam Alkitab. Dan segala macam Allah gadungan, Yesus palsu, Yesus abal-abal, Yesus yang tidak original, tidak akan pernah menyelamatkan kita. Nah, sekarang kita masuk ke seri yang kedua tentang ajaran Tritunggal. Di sebelah kiri itu bukunya Saksi Yehova, buku tentang doktrin-doktrinnya dia. Judulnya keren. Karena Allah benar adanya. Allah itu benar, Allah itu paling benar. Ya benar apanya nih, Allah dari dulu ya paling benar. Tapi yang kamu tulis tentang itu, yang di dalam buku itu ngawur semua. Judulnya benar. Saya tidak pernah menolak bahwa karena Allah itu benar adanya. Saya sepakat. Allah yang benar itu selalu benar dan tidak pernah keliru. Tapi yang kamu tulis itu, apakah yang nulis kitab ini Allah? Klaimmu, judulmu, hebat, benar. Tapi buku yang nulis itu apakah Roh Kudus? Kan klaimmu aja kamu, ini ajaran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini buku Saksi Yehova ini keliru-keliru dan banyak sekali kesesatan-kesesatan yang ditulis dalam buku ini. Di dalam tulisannya Saksi Yehova, kelompok orang yang tidak berpendidikan sejak dari zaman pendirinya Charles Taze Russell, Franklin Rutherford, dan Nathan Knorr, 3 orang yang selalu penipu, pembohong, yang nabi-nabi palsu, diajarkan di dalam buku ini, Allah Tritunggal itu 3 Allah yang berbeda-beda entitasnya. Allah dengan firman Allah, dengan Allah Anak, dengan Allah Roh Kudus, itu 3 Allah yang terpisah-pisah, dan ketiga macam Allah ini berkumpul bersatu. Loh, ajaran kayak gini nih ajaran dari mana? Mereka yang salah paham, yang keliru memahami Tritunggal, karena mereka memang orang-orang yang tidak terpelajar. Tritunggal bukan 3 macam Allah yang berbeda-beda dan berkumpul bersatu, seperti tulisan buku ini. Tritunggal di dalam buku ini digambarkan politeisme. Kalau Tritunggal di dalam bayangan dan tulisan-tulisan Saksi Yehova adalah 3 Allah yang berbeda. Allah Bapa itu Allah yang terpisah, 1. Firman Allah, Anak, itu adalah Allah yang terpisah, 2. Jadi ada Allah yang tidak punya firman, firman Allah itu Allah yang kedua. Nanti yang ketiga, Allah ketiga, Roh Kudus adalah Allah yang ketiga. Yang ngajarkan Tritunggal kayak gini ya siapa, Pak? Yang mengajarkan Tritunggal adalah 3 Allah yang berbeda-beda. Ini politeisme, ini ajaran Mormon. Yang mana Mormon mengajarkan 3 Allah yang berbeda-beda ini ditolak seluruh gereja sedunia. Kenapa? Karena Tritunggal tidak seperti ajaran Mormon. Tritunggal bukan 3 gundulnya Allah yang terpisah-pisah, tetapi 3 hipostasis di dalam satu wujud Allah yang esa. Allah tidak pernah terpisah dengan firman-Nya. Dan Allah tidak pernah terpisah dari hayatnya, dari rohnya. Jadi Allah itu esa wujudnya, di dalam wujud Allah yang esa berdiam kekal firman-Nya, dan dia adalah Allah yang hidup di dalam kehidupan ilahinya. Wujudnya satu. Bukan seperti tulisannya Saksi Yehova yang salah paham, yang keliru seperti ini. Yang mengajarkan Tritunggal 3 Allah yang berbeda-beda, 3 gundulnya Allah ini siapa? Kamu yang keliru, kamu yang salah paham, kok kami yang difitnah? Kan kurang ajar. Mengenai penggunaan kata Allah Anak, Allah Roh Kudus itu bukan bahasa Alkitab. Itu bukan biblical English, itu bahasa istilah teologi. Anak itu firman Allah. Firman Allah adalah Allah. Oleh karena itu, Anak itu adalah Allah. Dalam pengertian, firman Allah itu satu di dalam wujud Allah, di dalam wujud Bapa. Jikalau firman Allah ada di dalam Allah, maka firman Allah adalah satu esensi, satu substansi dengan Allah.
Yang satu esensi, yang satu substansi dengan Allah, wajib Allah. Sehingga di dalam Yohanes pasal 1 ditegaskan, dan firman itu adalah Allah. Jadi kata Allah anak ini bukan Allah yang terpisah dari Bapa, tapi menegaskan bahwa anak firman Allah itu adalah Allah. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus, rohnya Allah, hayatnya Allah, hidupnya Allah, itu ada bersama dengan wujudnya Allah yang esa. Tidak mungkin Allah ada tanpa hayat, tanpa hidup. Tidak mungkin Allah itu mati. Karena Roh Kudus, hayatnya Allah, satu di dalam wujud Allah, ada di dalam Bapa, maka Roh Kudus satu substansi. Roh Kudus satu esensi dengan Allah. Apa yang satu substansi, satu esensi dengan Allah? Wajib Allah. Ini bahasa teologis. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu maksudnya Bapa dan firman-Nya dan Roh Kudus itu semua adalah Allah. Di dalam satu wujud Allah yang esa. Ini bahasa teologis ya. Ini memang bukan bahasa Alkitab. Yang jadi masalah, kelompok yang menolak anti Tritunggal seperti saksi Yehova, dia menolak firman Allah itu adalah Allah, firman Allah di dalam Allah dan adalah Allah, mengganti ayatnya dengan sengaja firman adalah sebuah Allah, suatu Allah, dia udah masuk ke dalam politeisme. Atau lebih presisinya dibilang henoteisme. Henoteisme itu politeisme dengan tingkatan yang berjenjang. Ada Allah yang tertinggi, ada yang lebih rendah, ada yang lebih rendah lagi. Jadi saksi Yehova, Unitarian, dan Joshua Tewu yang mengatakan Yesus pernah tidak ada, firman Allah baru diadakan di suatu waktu yang akan datang, menggunakan Alkitabnya saksi Yehova dan firman itu sebuah Allah, ini menunjukkan suatu politeisme. Nih, Alkitab terjemahan palsu yang tidak tepat dari saksi Yehova, terjemahan dunia baru. Pada mulanya firman itu ada dan firman itu bersama-sama Allah, bersama Allah. Dan firman itu suatu, sebuah Allah. A-nya ini huruf besar, ini A-nya huruf kecil. Jadi ini Allah yang nomor satu, yang paling tinggi. Firman Allah adalah Allah yang berbeda, yang lebih rendah kedudukannya daripada Allah yang besar ini. Kamu ngaku kamu paling monoteisme. Lah kamu ada berapa Allah ini coba? Kalau Tritunggal, Allah selalu bersama-sama, maksudnya dia selalu beserta, firman Allah selalu beserta dengan Allah dan tidak bisa dipisahkan. Sehingga karena firman Allah ada di dalam wujud, ada di dalam zat Allah, maka firman Allah adalah Allah, karena dia satu substansi. Ini tulisannya buku Karena Allah Itu Benar Adanya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga-tiganya sama kekuasaan, zat dan kekekalan. Ya betul, karena firman Allah dan hidupnya Allah selalu ada di dalam wujudnya Allah, maka tidak ada berapa kuasa, tidak ada berapa energi. Karena Allah jumlahnya cuma satu, wujudnya Allah itu satu, Allah hanya punya satu firman-Nya yang kekal, Allah hanya punya satu roh hayat hidupnya. Karena ketiganya ada di dalam satu wujud, maka power, kuasa Allah, energi Allah hanya ada satu. Wujud atau zatnya Allah ya cuma satu. Sehingga Bapa, Anak, Roh Kudus itu kekal di dalam kekekalan tunggal, di dalam wujud Allah. Kalau Roh Kudus terpisah dari Allah, firman Allah terpisah dari Allah, Roh dan Allah itu terpisah dengan mereka semua, dan masing-masing kekal, itu baru ada tiga yang kekal. Tapi masalahnya Allah dengan firman Allah kan bukan sesuatu dua entitas yang terpisah. Firman ada di dalam Bapa, Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Jadi firman Allah ada di dalam Allah, Roh Kudus ada di dalam Allah. Jadi mereka semua hanya kekalnya tunggal, karena kekekalannya ada di dalam wujud Allah. Jadi kalau saya baca buku tulisannya Yehova, ini tulisannya orang yang melendur, menggigau.
orang yang rendah pikirannya, yang banyak melakukan kesalahpahaman, dia yang salah sangka, kita yang dituduh-tuduh, dia yang bodoh, kita yang disalah-salahkan. Coba nih, ini keliru-keliru nih. Seorang ahli agama yang bernama Tertullian pada abad kedua tinggal di Kartago, memasukkan istilah Trinitas ke dalam tulisan gereja bahasa Latin. Keliru. Harusnya yang nulis menggunakan kata Tritunggal pertama kali itu yang di nomor 2 ini. Pengajaran Tritunggal pertama kali dimasukkan ke dalam tulisan-tulisan bahasa Greka oleh seorang bernama pendeta Theophilus. Theophilus yang hidup tahun 125, dia yang pertama kali ngomong triados. Tertullian bukan abad kedua, ini abad ketiga. Sebelum Theophilus mengucapkan kata triados, Tritunggal dalam bahasa Greek ya Yunani, di dalam seminar yang kedua kapan hari, bapak-bapak gereja abad pertama sebelum Theophilus sudah mengajarkan bahwa firman Allah ada di dalam Allah, roh Allah ada di dalam Allah, sudah mengajarkan ide-ide tentang Tritunggal. Jadi kalau dia baru mengajarkan Tritunggal baru muncul di abad kedua atau abad ketiga, keliru sekali. Nih. Dan kelompok saksi Yehova ini berdasarkan buku ini dia menyebarkan fitnah dan kebohongan terus-menerus. Di bagian nomor 2 dikatakan selanjutnya, pada abad keempat atau tahun 325 Masehi, suatu dewan alim ulama di bawah pimpinan Kaisar Konstantin berhimpun di Nikea, Asia Kecil, dan membenarkan pengajaran ini. Dengan demikian, dinyatakanlah pengajaran ini sebagai pengajaran susunan agama Kristen. Dan sejak itu, para pendetanya selalu berpegang pada pengajaran yang pelik ini. Ini ya goblokmu dewe. Di dalam seminar yang ketiga tentang kedua, tentang tulisan-tulisan Tritunggal, tulisan-tulisan Bapak Gereja abad pertama dan ketiga tentang Tritunggal, kemudian masuk seminar yang ketiga, Konsili Nikea, udah dijelaskan di dalam seri seminar kedua dan ketiga, sejak kematian Yesus, jemaat mula-mula, orang yang belajar langsung sama para rasul, Ignatius dari Antioquia, muridnya Rasul Petrus dan Yohanes, Clement dari Roma, muridnya Paulus dan Petrus, dan pendeta-pendeta yang lain, uskup-uskup yang abad-abad pertama, semua udah mengajarkan Tritunggal. Ditegaskan lagi di abad kedua, dijabarkan lagi, diulang-ulang lagi di abad ketiga, sehingga di dalam konsili abad keempat di Nikea tidak mendirikan suatu pemikiran ide doktrin yang baru, tapi menegaskan ulang apa yang sudah menjadi iman gereja sedunia sejak jemaat mula-mula. Jadi saya rasa orang-orang saksi Yehova ini harus sering-sering melihat seri Tritunggal mulai dari seri yang pertama, kedua, ketiga. Jadi tolong kawan-kawan yang mengikuti seri seminar saya yang ke-8 ini, besok atau kapan hari, masuk ke grup-grupnya yang ada saksi Yehova atau Unitarian atau Oneness, sebarkan fakta-fakta sejarah bahwa Tritunggal sudah diajarkan sejak abad pertama, sehingga Konsili Nikea tidak membuat suatu iman yang baru, hanya menegaskan ulang. Kutipannya di dalam Konsili Nikea itu kan mengutip, salah satunya mengutip ucapannya Tertullianus. Firman Allah itu dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Artinya firman Allah itu sudah berada di dalam Allah sejak kekekalan. Itu ucapannya Tertullianus. Tertullianus itu muridnya Polikarpus. Polikarpus muridnya Yohanes. Jadi tidak ada sesuatu yang baru yang dirumuskan di sini. Bahkan kalau kita mengikuti seminar seri yang keempat, Pasca Nikea, kelompok yang anti Tritunggal, yang mengajarkan Arius dan kelompoknya yang mengajarkan firman Allah itu pernah tidak ada, Tuhan pernah tidak punya otak, tidak pernah ngomong, firman Allah, hikmatnya Allah baru ada setelah diadakan Allah. Malah mereka ini yang menindas, membunuhi kelompok-kelompok Tritunggal. Orang-orang kelompok Tritunggal dibunuh sama kelompok Arius, tidak ada yang takut, patenono aku, bunuhlah saya.
Kami tidak akan pernah mau mengikuti doktrin sesat dari seorang yang mengatakan bahwa Allah pernah tidak punya firman. Di dalam seri yang seminar keempat kalau nggak salah, tulisannya Bapak-Bapak gereja, ada di daerah Samosata, di daerah Syria bagian utara, Uskup Eusebius dari Samosata, dipukul kepalanya, dipukul dengan batu bata, sampai mati oleh perempuan pengikutnya Arius. Gereja, pendeta-pendeta yang berpegang pada Tritunggal, malah mereka lah yang dibunuhi oleh kelompok-kelompok ajaran sesat bahwa firman Allah pernah tidak ada. Jadi antara judulnya hebat banget karena Allah itu benar adanya benar. Allah memang benar, tidak pernah keliru. Yang keliru itu ya tulisanmu semua yang ada di dalam buku itu keliru semua. Judulnya betul karena Allah itu benar adanya. Allah tidak pernah salah. Iya benar, Allah tidak pernah salah. Tapi semua isi bukumu yang ada di dalam buku karena Allah itu benar adanya keliru semua. Ini loh, hati-hati. Kalau orang itu kurang ilmu, hanya main klaim dari Roh Kudus itu kayak gini. Hati-hati. Ini keliru lagi. Bahwa ayat tentang Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7-9 dibilang baru ada di abad ke-15. Enggak. Penemuan terbaru mengatakan dia baru ada di abad 10. Namun di dalam materi seminar yang lalu saya sudah jelaskan versi ayat panjang 1 Yohanes 5, 7-9 baru ada di Alkitab bahasa Yunani, bahasa Greka abad 10 ke atas. Tapi ayat itu sudah disebut bapak-bapak gereja sejak abad kedua. Dan banyak bapak-bapak gereja. Cyprianus, Clement sudah mengutip ayat itu. Dan ayat itu ada di dalam Vetus Latina, Alkitab salinan bahasa Latin dari abad kedua. Ada di Alkitab manuskrip bahasa Aramaik dari abad ketiga. Ada di manuskrip Koptik dari abad keempat. Di manuskrip bahasa Armenia, bahasa Gregoria kuno, bahasa Ethiopia kuno, bahasa Slavoni kuno. Sebelum abad 10 semua penuh ada ayat itu. Jadi ayat itu adalah ayat yang sempat hilang dari naskah bahasa Yunani. Dengan menampilkan kembali ayat itu, bukan memasukkan ayat, itu pemulihan ayat. Jadi di dalam ayatnya, di dalam bukunya si Saksi Yehova dia bilang, Tritunggal kan tidak ada ayatnya di dalam Alkitab. Iya memang itu bahasa teologis. Tritunggal tidak ada ayatnya eksplisit, itu bahasa teologis. Tapi monoteisme, kamu ngaku-ngaku kamu yang paling monoteisme. Nah monoteisme mana ada di dalam Alkitab? Pendeta, apa ada kata pendeta di dalam Alkitab? Kok bisa saudara mengatakan pendeta Yosua Tewu? Dari mana? Ini nggak ada ayatnya di dalam Alkitab. Demikian juga kata gereja. Gereja ini tidak ada ayatnya di dalam Alkitab. Yang ada eklesia. Eklesia itu sidang jemaat atau kongregasi. Gereja ini bahasa Portugis. Jadi monoteisme bukan bahasa Alkitab, pendeta bukan bahasa Alkitab, gereja bukan bahasa yang Alkitabiah, termasuk balai kerajaan. Orang Saksi Yehova kan menuduh gereja itu adalah Babel, ibunya segala pelacur. Gereja Kristen sedunia dibilang ibunya lonte, ibunya pelacur. Mereka menyebut rumah ibadah mereka bukan gereja tapi balai kerajaan. Lah mana ada kata balai kerajaan? Yang ada ini balai pertemuan RW ini loh, saya foto ini. Balai pertemuan RW 10 Purwantoro, ini ada balai RW. Ini balai kota ada. Nah balai kerajaan balai apa coba? Balai Kambang ada di Malang Selatan. Puro yang ada di tengah-tengah laut itu balai Kambang ada. Kiri munggah balai ya no. Balai kerajaan ini tidak ada ayatnya ini. Jadi mereka, aduh kacau sekali, logikanya kacau banget. Kalau ngomong Alkitab-Alkitabiahan ya, kamu cuma sekali ya, tidak ada yang Alkitabiah. Orang-orang sesat, pendeta-pendeta sesat itu juga ngomong, saya pakai nama pendetanya. Mana ada ayatnya kata pendeta? Ini yang sudah saya jelaskan kawan hari. Tidak ada di dalam manuskrip awal bahasa Yunani. Ada di manuskrip awal, manuskrip Yunani abad ke-10 ke atas.
Namun dia ada di dalam salinan Alkitab bahasa Latin sejak abad kedua. Ut Latina, Vetus Latina. Nih, lihat. Manuskrip Latin punya, tertulis. Vulgata ada. Manuskrip Alkitab bahasa Syria ada. Ayat yang versi panjang. 1 Yohanes 5 ayat 79 ada di Alkitab bahasa Syria. Bahasa Koptik ada. Ada ayat panjangnya di bahasa Alkitab bahasa Aramai kuno. Armenia. Ada di manuskrip Alkitab bahasa Ethiopia. Ada di manuskrip Alkitab bahasa Gregoria kuno. Ada di manuskrip Slavonik bahasa Rusia kuno. Sudah disebut di dalam Clement Origenes, Ambrosius Augustinus, bahkan Cyprianus, Bapak Gereja kedua yang di bawah ini, yang garis merah di bawah. Cyprianus, Priscillian, Speculum Varimadum, dan seterusnya. Yang tahu 1 Yohanes 5 ayat panjang, ayat 7-9, ini sekian banyak. Artinya ayat ini memang benar-benar ada, hanya hilang dari manuskrip Yunani. Jadi, kasus 1 Yohanes 5 ayat 79 itu pemulihan ayat dan bukan pemalsuan. Jadi saksi Yehova memang pengetahuan sekali, saksi Yehova, Yohanes, Unitarian, kelompok orang yang kurang baca buku, orang yang masih banyak kekurangan ilmu, tetapi sudah kepingin mengajar teologi dan mengajari yang lain di dalam ketidaktahuannya. Itu bukan pemalsuan, pemulihan. Bahkan ditemukan di Lectionary Athena. Jadi di dalam liturgi Lectionary gereja di dalam gereja di Yunani ditemukan, gereja-gereja kuno. Selain saksi Yehova memiliki pemahaman yang keliru, ajarannya Mormon tentang 3 Allah yang terpisah-pisah dianggap sebagai ajaran Tritunggal. Padahal ajaran Tritunggal baik mazhabnya gereja barat maupun gereja timur tidak ada yang mengartikan Allah Bapa dengan firman-Nya, dengan Roh Kudusnya, itu 3 Allah yang terpisah-pisah seperti itu. Yang mengartikan ini ajaran sesat Mormon. Jadi cara pandangnya saksi Yehova itu sebenarnya lebih cocok dia ngomong sama Mormon, bukan kepada kita. Karena yang kamu ajarkan itu ajaran sesat, ajaran bidat. Kita tidak pernah mengajarkan 3 Tuhan, 3 Allah yang terpisah-pisah seperti itu. Bahasanya Abu Raita, Tritunggal adalah Allah itu memiliki firman dan dia hidup. Sederhana banget. Allah wujudnya satu, dia bisa berfirman, memiliki firman, dengan firman-Nya dia menciptakan alam semesta dan dia hidup. Itu Tritunggal. Tritunggal ini juga kelompok antinasionalisme. Gerakan Tritunggal ini gerakan transnasional loh ya, hati-hati loh. Jangan terpukau dengan gayanya yang manis dan santun, di balik kedok kesantunan dan topeng lahiriah mereka, dia gerakan transnasional dan dia menolak nasionalisme. Dia anti nasionalis. Dia tidak mau hormat bendera. Dia hanya menghormati Yahweh, Yehova, dan dia tidak mau menghormati lambang-lambang simbol-simbol negara. Mereka tidak mau bela negara. Negara kita mau diserbu, negara lain mau dihancurkan, mau apa? Bodoh amat. Dan tidak ada yang mau membela negara. Biarkan kau hancurkan ini semua, silakan. Uang ini bukan negara saya. Negara saya adalah kerajaan Yehova yang akan didirikan Yehova di suatu masa yang akan datang. Mereka anti nasionalis, mereka tidak nasionalis. Mereka tidak memiliki kebanggaan akan bangsanya, negaranya. Dia mendoktrinkan tidak boleh menghormati bendera dan tidak boleh membela negara. Jadi waktu dalam salah satu pertemuan, saya ikut pertemuan di Malang, di forum kerukunan umat beragama, saya diundang, kumpul sama pendeta-pendeta yang lain. Ada yang mengusulkan, coba pemerintah mengajak semua gereja berkumpul, termasuk saksi Yehova. Disuruh kita upacara bendera, sengaja diundang. Akankah mereka datang apa enggak?
Kedua, kalau mereka datang, mereka mau menghormati bendera apa tidak? Kelompok ini anti nasionalis. Semua negara di dunia harus dijadikan pengikut saksi Yehova, dan dengan itu akan berdirilah kerajaan Yehova. Ini doktrin mereka. Mereka punya ide khilafah, kalau di dalam Islam itu khilafah. Ingin mendirikan khilafah Yehova secara internasional. Oleh karena itu, negara Indonesia, negara Singapura, negara Malaysia, itu dianggap musuh, lawan dari yang menghambat berdirinya kerajaan Yehova. Kekhilafahan Yehova secara internasional akan terhambat dengan adanya negara-negara di dunia. Oleh karena itu mereka harus menegasikan dan mengabaikan semua negara yang ada di dunia, diawali dengan tidak boleh menghormati bendera, simbol-simbol negara tidak perlu dihormati, dan tidak mau membela negara, karena itu bukan negara kita. Jadi secara doktriner, saksi Yehova adalah gerakan khilafah, gerakan ISIS, Taliban yang soft, yang lunak. Kalau di dalam Islam gerakan khilafah, ISIS, Taliban, Hizbut Tahrir, ini gerakannya kan rada radikal. Bahkan ISIS dan Taliban, Al-Qaeda, Jabal Nusra, Boko Haram terjun, angkat senjata, melakukan peperangan dan penyembelihan terhadap lawan-lawannya, terhadap orang-orang Kristen. Saksi Yehova, idenya sama, tapi dia soft. Tidak dengan kekerasan. Tapi anti negara, ide subversif, ide pembangkangan, dan tidak mau menghormati lambang-lambang negara, dan tidak mau dilarang membela negara. Dalam keadaan apapun negara disebut negara asing, bodoh amat, jangan mau. Alasannya, kita tidak mau membunuh. Itu alasan aja itu. Kemudian doktrinnya saksi Yehova yang lain, dia anti humanisme. Dilarang pengikutnya transfusi darah. Jadi siapapun yang operasi sesar atau sakit kekurangan darah, biarkan mereka mati lemas kekurangan darah daripada ditransfusi. Ini doktrin mereka. Jadi siapapun yang sakit, kelompok saksi Yehova, kalian lebih baik mati lemas kekurangan darah daripada kamu ditolong dengan melakukan transfusi. Doktrin yang lain, ini yang menggelikan, ini kurang ajar sekali. Orang Majus kan dikatakan di dalam Alkitab datang dan menyembah Yesus, memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Menurut saksi Yehova, orang Majus yang menyembah Yesus dan memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur itu karena dorongan iblis, karena tidak boleh malaikat atau manusia disembah. Kurang ajar. Jadi orang Majus yang menyembah Yesus waktu lahir, dibilang itu mereka menyembah Yesus karena dorongan iblis. Wah, kurang ajar sekali nih. Malaikat kok disembah, manusia kok disembah. Kemudian dia mengajarkan doktrin yang mirip dengan Nestorianisme. Yesus itu manusia, malaikat yang menjelma menjadi manusia. Bukan firman yang menjelma, tetapi malaikat Mikael yang menjelma jadi manusia. Dia baru mendapatkan natur ilahi saat dibaptis. Saat Roh Kudus turun, baru dia mendapatkan natur ilahi. Jadi, Yesus pernah bukan ilahi. Sebelum Roh Kudus turun, Yesus manusia biasa dan bukan memiliki natur ilahi. Yesus pernah bukan pencipta. Ini doktrin yang mengerikan. Padahal ini bertentangan dengan apa kata Alkitab. Tanpa dia, tanpa logos, tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Yesus datang pada miliknya sendiri. Firman Allah datang kepada miliknya sendiri dalam wujud manusia, tetapi miliknya sendiri tidak mengenal dia. Tidak pernah firman Allah tidak ilahi, karena firman Allah itu emprostonteon. Di dalam ayat pertama, kai hologos emprostonteon. Dan logos itu ada di dalam, ada pada Allah, ada di dalam Allah. Firman Allah logos selalu satu dengan Allah. Jadi tidak mungkin firman Allah tidak pernah ilahi. Jadi ajaran yang karena kekurangan ilmu, khayalan yang liar, dan tafsir bebas menghasilkan ajaran-ajaran yang mengerikan seperti ini. Jadi Yesus manusia, tiba-tiba ilahi, terus tiba-tiba manusia lagi. Ini ajaran, kalau bahasanya senior-senior saya dikatakan ini
Ajaran seperti ini ajaran celup kita celup. Jadi dicelup-celup gitu. Ini ajaran doktrin saksi Yehova yang lain, jiwa itu tidak abadi. Dia bisa hilang. Dia diawali oleh waktu dan bisa musnah, hilang, sirna. Ini ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Jiwa manusia itu kekal, katanya saksi Yehova itu kata iblis. Itu ajaran iblis. Mengutip pada waktu ular merayu Hawa. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi hidup selama-lamanya. Dia mengutip itu. Keliru. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini diciptakan prototipe seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan artinya berawal. Tapi sekali kita diciptakan, eksistensi kita tidak akan pernah berakhir. Seperti Allah kekal, kita tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu kalau kita jadi manusia, hati-hati. Apa yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kemudian, katanya pengkhotbah. Akhir segala yang didengar adalah takutlah akan Tuhan, karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan jawab tiap-tiap perbuatannya. Manusia berawal, iya. Tapi begitu kita diciptakan Allah, konsekuensi penciptaan keberadaan eksistensi kita ini akan berjalan terus tanpa akhir sampai baka. Oleh karena itu hati-hati dalam hidup. Hati-hati, kalau buat dosa cepat-cepat minta ampun. Karena Tuhan akan memperhitungkan di masa yang akan datang. Dan hukuman atau upah itu akan berlangsung kekal. Yesus tidak abadi. Yesus berawal dan dia bisa berakhir. Keabadian Yesus adalah pribadi yang fana dalam doktrin saksi Yehova. Dia baru ada setelah diadakan Allah, dan dia memang sesungguhnya pada akhirnya bisa hilang. Dia benar-benar berawal dan berakhir. Yesus menjadi abadi karena reward, karena gift dari Allah, upah dari ketaatan. Tapi kalau dilihat dari hakikat keberadaan Yesus di dalam doktrinnya saksi Yehova, Yesus itu fana. Dia memiliki awal, dia tidak qadim, dan dia tidak baqa. Dia tidak baka. Dia akan berakhir. Yesus menjadi abadi bukan karena eksistensinya abadi, tapi karena itu upah, gift, reward dari Allah atas ketaatannya dia. Coba lihat. Mengerikan sekali ajaran ini. Yesus berawal dan berakhir. Dia menjadi kekal karena diberi kekekalan oleh Allah. Karena dia taat. Ngeri sekali ajaran ini. Dan di dalam doktrin Yehova, di saat manusia itu mati, meninggal, dia seperti orang tidur, tidak mengingat apa-apa. Dia akan kaget-kaget dibangunkan saat akhir zaman. Di saat resurrection, trompet malaikat ditiup, orang mati akan bangkit, baru mereka kaget-kaget akan bangun. Siapapun yang mati di dalam kuburan, mereka semua tidak tahu apa-apa, dia hilang, tidak punya kesadaran. Dengan ini dia menyamakan kondisi manusia sama dengan binatang. Dia berawal, begitu mati ya hilang musnah. Ajaran saksi Yehova tentang jiwa sangat bertentangan dengan Alkitab. Manusia tidak sama dengan hewan. Hewan diciptakan Allah hanya dengan jadi maka jadi. Maka bermuncullah hewan-hewan yang berkeriapan di bumi. Maka muncullah ikan-ikan di laut. Dia hidup, dia bernapas, tapi hanya sekedar jadi-jadi. Kalau manusia beda. Dia tidak disabdakan, jadilah manusia, maka manusia jadi tidak. Allah membentuk dengan tangannya rupa manusia dari tanah liat dan menghembuskan napas kehidupan. Jadi ada pembeda antara hidupnya hewan dengan kehidupannya manusia. Doktrin saksi Yehova itu menyamakan manusia dengan hewan itu sama. Beda.
Nih, manusia tidak diciptakan seperti hewan. Jadilah hewan maka hewan itu jadi. Jadilah ikan, jadilah burung maka burung-burung bermunculan. Tidak. Manusia diciptakan dari debu tanah, kemudian mengembangkan napas kehidupan dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi suatu makhluk hidup yang agak berbeda dari hewan. Karena napas kehidupan yang dihembuskan Allah, itu tidak pernah dilakukan Allah kepada semua hewan. Allah tidak cuma ngomong, jadilah burung, jadilah ikan, jadilah hewan laut, jadilah binatang. Beda. Roh hewan tidak kekal. Manusia menjadi jiwa yang hidup. Ingat, bantahan pertama. Di dalam Alkitab dikatakan, aku adalah Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yakov, Allah orang hidup. Nih. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang salat duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah yang Yakub. Baca ayat 38. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang itu hidup. Sekalipun Abraham di zaman Yesus sudah mati, Ishak di zaman Yesus bersabda ini sudah mati, Yakub ini orang mati, di hadapan Tuhan itu masih hidup. Yang hancur, yang mati itu jiwanya, badannya, badan jasmaninya yang mati, tapi eksistensi jiwanya tetap hidup walaupun dia sudah mati. Abraham, Ishak, Yakub, kata Yesus dibilang Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah orang hidup. Padahal bisa Yesus ngomong Abraham, Ishak, dan Yakub, tiga orang ini sudah mati semua. Tapi Yesus bilang apa? Aku ini Allahnya orang hidup, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Allahnya orang hidup. Jadi kematian jasmani tidak menghilangkan kesadaran dan eksistensi jiwa manusia. Ajaran saksi Yahova bertentangan dengan ajaran Alkitab. Pak Gracia, Ya, hanya mau mengingatkan sudah jam 8.32, Pak. waduh, kalau gitu gini aja ya. Saya nggak akan selesaikan sampai tuntas. Saya akan akhiri supaya jangan sesi ini saya hanya ngomong terus ya. Berarti nanti minggu depan masih nyambung lagi ya, Pak? Iya, untuk saksi Yehova yang terakhir. Oke, saya selesaikan ini ya. Perhatikan lagi selain tadi di dalam Lukas pasal 20, ingat, baca baik-baik Lukas 20 ayat 37-38. Abraham, Ishak, Yakub, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah orang hidup. Abraham mati, Ishak mati, Yakub mati, tapi Allah bilang Allah orang hidup. Artinya Abraham, Ishak, dan Yakub masih hidup di hadapan Allah, walaupun dia sudah mati. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekalipun dia sudah mati, dia masih hidup pun walaupun sudah mati. Atas dasar apa saksi Yehova boleh mengangkangi, melanggar, menegasikan firman yang diucapkan Yesus? Orang mati hanya hancur, hanya musnah raganya, tapi jiwanya tetap hidup walaupun sudah mati. Dia masih sadar. Saya sudah dulu sampai di sini. Masih ada, ini masih 38, masih banyak lagi doktrin-doktrin saksi Yehova yang akan saya tuntaskan di minggu depan ya. Saya tidak akan sampaikan semuanya hari ini. Saya sudahi sampai sekarang. Oke, saya serahkan kepada moderator. Oke. Silakan dibuka tanya jawab. Ya.